Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andika Putra dengan NIM C1C020141 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan salah satu materi penganggaran yaitu penyusunan anggaran piutang. Baiklah, materi yang terdiri dari submateri. Yang pertama, pengertian anggaran piutang, lalu jenis-jenis piutang, yang ketiga, manfaat anggaran piutang, yang keempat, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, dan yang kelima, prosedur penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, pengertian anggaran piutang. Definisi piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasinya pada waktu yang akan datang. Jadi piutang itu ada karena karena ada dua hal. Yang pertama, adanya dua pihak, yaitu kreditor debitor. Yang kedua, ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Yang ketiga, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Lalu yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Anggaran piutang yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu anggaran piutang usaha. Hal ini bukan berarti jenis piutang lainnya tidak penting, melainkan karena piutang usaha timbul oleh kebijakan perusahaan untuk memperlancar kegiatan penjualan, dan kegiatan penjualan itu merupakan ujung tombak maju mundurnya suatu perusahaan. Yang kedua itu jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang tersendiri terdiri dari piutang surat berharga, piutang wesel, piutang uang muka, beban dibayar muka seperti sewa dibayar muka atau asuransi dibayar muka, lalu setoran jaminan, ada juga piutang pajak, dan yang terakhir yaitu piutang usaha. Yang ketiga yaitu manfaat dari anggaran piutang. Piutang usaha sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. Yang kedua, agar mampu bersaing. Yang ketiga, memperluas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan labahan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Faktor yang pertama yaitu volume barang yang dijual secara kredit. Yang kedua, standar kredit. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Yang keempat, pemberian potongan. Yang kelima, pembatasan kredit. Dan yang keenam, kebijakan penagihan piutang. Yang kelima yaitu prosedur penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab bidang kredit. Bidang kredit dalam menyusun anggaran piutang harus bekerjasama dengan bidang penjualan karena anggaran piutang disusun berdasarkan anggaran jualan yang merupakan tanggung jawab bidang penjualan. Bidang penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan bidang kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran piutang, langkah pertama yaitu mengumpulkan data realisasi dan anggaran jualan. Lalu langkah yang kedua, menentukan taksiran piutang tak tertagih jika ada, dan syarat pembayaran. Langkah ketiga, menghitung anggaran piutang usaha termasuk menghitung taksiran kerugian piutang atau piutang tak tertagih jika ada. Dan yang terakhir itu menyusun anggaran piutang. Kesimpulan, piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasi pada waktu yang akan datang. Piutang usaha adalah piutang yang timbul karena menjual barang dan jasa secara kredit. Kegunaan piutang usaha yang utama adalah untuk meningkatkan volume barang yang dijual agar mampu bersaing. Piutang penting bagi para manajer dan investor karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu karena piutang merupakan aset dalam laporan keuangan yang harus mencerminkan nilainya. Lalu sebab kedua, persoalan menyangkut piutang adalah dasar untuk penentuan laba dan pengukuran kinerja perusahaan. Lalu sebab ketiga, piutang dagang dapat menjadi hasil yang tidak berproduktif. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.